Ini kelompok operasi nggak ada sih. Mana? Iya, juga. Baik, sebelumnya Bapak awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini berangkat semua? Berangkat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya siap? Siap. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, pertemuan kali ini akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, yaitu bakal buah dan bakal biji. Oke. Ada yang sudah tahu untuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu ada apa saja? Ada dua, Pak. Apa aja? Faktor eksternal sama internal. Faktor internalnya sih Pak, bisa sebutin? Faktor internalnya itu genetik dan hormon, Pak. Baik. Faktor eksternal siapa yang tahu? Ya, bisa jelasin. Suhu, terus tuh kelembapan, unsur hara, tanah, cahaya. Oke, benar. Ya, jadi ada faktor internal. Faktor internal itu yang ada dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Yang pertama itu ada gen. Jadi gen itu susunan dari DNA. Nantinya mempengaruhi pewarisan sifat dari induknya ke anaknya atau ke tumbuhan yang baru. Itu mewakili beberapa sifat seperti pengaruh dari lingkungan, cara dia mengadaptasinya, terus ada ini contohnya bisa dilihat warna bunganya berbeda-beda karena induknya itu memiliki warna yang berbeda-beda juga. Jadi anaknya itu mengikuti dari induknya. Selanjutnya ada hormon. Pada hormon sendiri itu ada beberapa hormon yang mungkin cukup vital pada tumbuhan. Yang pertama itu ada auksin. Hormon auksin ini berada pada ujung pucuk batang dan pada ujung pucuk akar. Fungsinya itu untuk membantu pemanjangan. Selanjutnya ada sitokinin. Sitokinin ini berada pada tengah batang, yaitu membantu untuk batang itu prosesnya membesar gitu. Selanjutnya ada gibrelin. Gibrelin ini membantu biji ketika akan berkecambah. Dia menghentikan proses masa tidur dari biji. Selanjutnya ada asam absisat. Asam absisat ini membantu untuk mencegah stres, respon terhadap stres, seperti pada saat musim kemarau, tumbuhan itu menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya yang terakhir ada etilen. Etilen ini membantu pada proses pemasakan buah saat buah sudah siap untuk masak. Selanjutnya faktor internal. Yang pertama ada cahaya. Jadi cahaya ini diperlukan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, khususnya tumbuhan yang berklorofil. Nah, selanjutnya tanah. Tanah ini penyedia unsur hara, baik mikro maupun makro. Nah, sebenarnya tidak hanya tanah. Tanah ini hanya contoh. Sebenarnya yang lebih tepatnya itu media tanamnya. Jadi karena media tanam itu bisa berupa macam-macam selain tanah. Jadi yang penting dia bisa menyediakan unsur hara dan bisa sebagai topangan tumbuhan berdiri dengan kokoh. Itu bisa disebut dengan media tanam. Selanjutnya air. Nah, ini yang cukup penting. Air dibutuhkan oleh tanaman untuk melakukan transport makanan yang diambil dari dalam tanah tadi, dari unsur hara tadi. Selanjutnya ditransportasikan ke daun.
Nah, selanjutnya ada suhu. Suhu ini juga mempengaruhi metabolisme tumbuhan. Suhu juga erat kaitannya dengan kelembapan. Jadi semakin tinggi suhu, maka makin rendah kelembapannya. Sebaliknya, makin rendah suhu, makin tinggi kelembapannya. Nah, ini dia unsur hara. Ada yang tahu unsur hara makro ada apa aja? Sebutin 3 kalau yang tahu. Di sini ada. Baik sih Pak. Untuk makronya ada karbon dioksida, kemudian H2O, Ya. kemudian oksigen, Pak. Baik, benar. Ada yang lain? Yang diambil dari dalam tanah. Dari meja tanamnya. Mikro berarti. Yang makro. Makro. Kalsium, terus natrium, Fosfor. Ya, benar. Jadi unsur hara makro itu unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang lebih banyak dari yang mikro. Jadi yang sisanya itu unsur hara mikro. Jadi untuk kebutuhan tanaman pun sendiri-sendiri ya, nggak sama. Mungkin ada tanaman yang membutuhkan N-nya lebih banyak, ada yang membutuhkan K-nya lebih banyak, tergantung jenis tanamannya. Jadi faktor eksternal dan internal ini saling mempengaruhi pada proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ada yang ingin bertanya? Sampai sini? Pak, jika sampai hilang bagaimana? Apanya? Yang hilang? Unsur haranya Oh, unsur haranya. tidak terpenuhi. Oh, tidak terpenuhi. Jadi tiap tumbuhan merespon itu pasti berbeda-beda. Kayak mungkin di tanaman jagung ketika kekurangan N atau kekurangan P, dia akan nampak pada daun, warna daunnya. Jadi mungkin warnanya ada yang tahu, pernah lihat apa daun jagung pinggirnya ungu, terus yang tengahnya kuning. Ya. Nah, itu salah satunya adalah respon dari kekurangan unsur hara. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, sembari menjelaskan, Bapak ingin membagikan lembar kerja, mungkin bisa berkelompok, dikerjakan dengan berkelompok. Jadi di situ ada perintah untuk menyebutkan hormon yang berpengaruh. Jadi yang dijelaskan ada auksin. Auksin itu membantu pemanjangan, sitokinin itu pembelahan, terus gibrelin membantu perkecambahan. Asam absisat ini bisa dalam proses respon terhadap stres oleh lingkungan. Etilen ini membantu pematangan buah. Jadi misal di situ ada mungkin ada 2 pilihannya, nggak apa-apa, pilih 2 nggak apa-apa. Ya, jadi diperintahkan yang kedua memilih daerah tumbuh tanaman. Daunnya gugur. Bapak ini daunnya gugur ya? Iya, daunnya gugur. Bapak sudah selesai. Pak sudah selesai. Sudah dibuat kesimpulan? Belum. Ada kesimpulannya ya dalam Oh iya Bapak. kesimpulan untuk mengukur seberapa paham kalian tentang materi kali ini. Singkat aja. Udah? Boleh dibacakan? Di situ aja. Di situ aja. Kompak sekali. Bapak sudah. Ya, gantian ya.
Kesimpulannya Jadi kesimpulannya pertumbuhan itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Benar. Beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya karena yang di depan nomor kelompok 1-nya nyebut kesimpulan, yang sini nomor 1-nya. Jawaban nomor Jawaban nomor 1. Dibaca perintahnya. Nomor 1, cocokkan atau silangkan gambar berikut dalam hormon yang berperan untuk gambar tersebut. Ya, yang pertama gambar apa? Yang pertama ini gambar mangga ya. Mangganya kenapa? Mangga itu matang. matang. Oke. Terus hormon yang berpengaruh berarti apa? Etilen. Oke, etilen, karena etilen adalah hormon yang mempengaruhi. Yang nomor 2-nya, yang kedua, gambar kedua. Yang keduanya ini gambar daun gugur, Pak. Ya, benar. Hormon yang berpengaruh? Auksin bukan ya, Pak? Salah. Jadi Vitaminin ya, Pak? salah. Jadi hormon yang berpengaruh pada, ya benar, Erika, masa sisa, respon terhadap lingkungan. Beri aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 3 berarti nomor 2. Perintahnya cocokkan atau silangkan pasangan tanaman dengan daerah tumbuhnya. Yang pertama itu kaktus, tumbuhnya di daerah gurun. Yang kedua itu apel di pegunungan. Dan yang ketiga itu bakau di area pantai. Ya, benar. Jadi tiap tumbuhan itu pasti punya daerah tumbuhnya sendiri-sendiri. Baik, beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Sebelum mengakhiri pertemuan, Bapak ada tugas untuk latihan secara mandiri ya, dengan nyontek. Bapak sudah? Cepat sekali ya? Iya, Pak. Sudah dibaca dengan benar? Sudah. Enak. Jalan yang Pintar-pintar ini. Belajar semalam. Iya, Bapak. Belajar. Kan gambarnya apa? Diminta untuk review dulu. Iya. Nah. Kenapa aku nggak bawa pen? Tadi. Sudah, Pak. Oke. Pak, udah. Double Y ya. Habis Sunita Yunanda. Oke. Habib lamanya karena nggak ada pena gitu. Nggak niat sekolah, Pak. Waduh. Lupa atau sengaja ke bawah ini? Udah. Ininya? Pak, LKPD, Pak, ininya. Iya, dikumpulkan. LKPD-nya mana? Udah deh. Oke, tampaknya sudah paham semua ya Insya Allah. materi kali ini. Baik, mungkin materi kali ini cukup sampai di sini. Nanti lanjut pertemuan berikutnya untuk pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan hewan. Ada yang ingin tanya lagi atau cukup? Cukup, Pak. Berarti sudah paham semua. Baik, mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Untuk mengakhiri, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Pak. Yuk.